Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya mau mempresentasikan tentang analisa laju korosi pada plat baja karbon dengan variasi ketebalan coating. Kelompok saya beranggotakan Idayanti Nuzulal Alfifa dan saya sendiri Indra Darmawan. Baja karbon rendah adalah baja yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembuatan kapal. Sebagai modal transportasi yang beroperasi pada lingkungan laut yang korosif, maka diperlukan suatu perlindungan coating agar korosi yang terjadi bisa diperkecil. Pada pengujian ini, coating sengaja divariasikan ketebalannya. Hal ini mengacu pada tidak meratanya proses coating pada plat lambung kapal, dikarenakan pengerjaan coating dilakukan secara manual dengan area yang dicat cukup luas, sehingga kemungkinan terlalu tebal. Ketebalan coating bisa saja terjadi di area tertentu. Sistem coating yang diuji itu ada dua. Sistem coating 2 lapis dengan cat alkit dan sistem 3 lapis dengan cat epoksi. Pengujian dan perhitungan laju korosinya dengan menggunakan metode elektrokimia. Dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa semakin tebal lapisan coating itu tidak menjamin coating tersebut bisa melindungi dengan sempurna. Dan semakin tebal suatu coating memiliki resiko kegagalan coating lebih besar, seperti pertama, berkurangnya fleksibilitas, terjadinya pengarutan atau pengeringan yang tidak sempurna. Ini tentang baja. Besi murni atau ferrit tentulah tidak mengandung karbon. Besi ini relatif lunak dan liat serta mampu tempatan tetapi tidak kuat. Bila satu atau lebih logam ditambahkan ke dalam baja karbon dalam jumlah yang cukup, maka akan diperoleh sifat-sifat baja yang baru. Hasil ini dikenal oleh banyak orang itu dengan nama baja paduan. Logam paduan yang umum digunakan adalah nikel, mangan, krom, vana, dan molybden. Terus coating. Ya, ini ya penjelasan coating itu. Coating adalah sebuah pelapisan yang diterapkan pada permukaan suatu benda. Tujuan penerapan lapisan mungkin dekoratif, fungsional, atau keduanya. Pelapisan terdiri dari dua jenis, yaitu liquid coating dan concrete coating. Liquid coating biasanya berupa painting atau bisa disebut pengecatan, sedangkan concrete coating adalah pelapisan menggunakan beton. Korosi didefinisikan sebagai penghancuran paksa zat seperti logam dan bahan bangunan mineral media sekitarnya yang biasanya cair. Ini biasanya dimulai pada permukaan dan disebabkan oleh kimia dan dalam kasus logam oleh kimia dan dalam kasus logam reaksi elektrokimia kehancuran kemudian dapat menyebar ke bagian dalam materi. Organisme juga dapat berkontribusi pada korosi bahan bangunan. Selain itu, korosi juga dapat diartikan sebagai penurunan mutu logam yang disebabkan oleh reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungan sekitarnya. Laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Dalam perhitungan laju korosi, satuan yang biasa digunakan adalah mm per tor standar internasional atau mil per year MPY standar British. Tingkat ketahanan suatu material terhadap korosi umumnya memiliki nilai laju korosi antara 1 sampai 200 MPY.
Selanjutnya metodologi. Yang pertama, spesimen uji. Material yang digunakan adalah material plat baja struktural khusus lambung kapal yang diproduksi oleh Jinan Iron dan Steel Company Ltd dengan ukuran spesimen uji 60 mm x 100 mm x 10 mm sebanyak 6 buah spesimen. Yang kedua, proses blasting. Tujuan dari proses blasting ini adalah untuk membersihkan permukaan material dari karat, scale, kotoran, dan coating yang lama, serta untuk mengkasarkan permukaan atau menciptakan profil pada material sehingga meningkatkan daya lekat antara cat dan benda kerja. Pada material uji diberikan proses blasting sesuai standar atau bisa disebut near white metal. Yang ketiga, proses coating. Pada pengujian ini sistem coating yang digunakan ada dua, yaitu sistem coating 3 lapis dan sistem coating 2 lapis. Pada sistem coating 3 lapis menggunakan cat dengan bahan dasar epoksi, sedangkan pada sistem coating 2 lapis menggunakan cat dengan bahan dasar alkit. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Yang pertama, uji laju korosi. Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sel 3 elektroda yang terhubung dengan peralatan Potensiostat Autolab PGSTAT 128N sehingga arus yang dihasilkan pada setiap tegangan yang diberikan dapat direkam oleh komputer yang sudah terdapat software Nova di dalamnya. Yang kedua, analisa laju korosi. Diagram perbandingan dari perhitungan laju korosi dengan menggunakan software Nova dan dengan menggunakan rumus hukum Faraday pada spesimen uji yang menggunakan coating berbahan dasar alkit. Ini diagram perbandingan laju korosi dengan hukum Faraday. Dari grafik di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah semua spesimen uji baik yang menggunakan alkit maupun epoksi memenuhi standar tingkat ketahanan material berdasarkan laju korosi, yaitu kurang dari 0,02 mm/yr. Spesimen 2 dengan ketebalan cat 643 mikroM pada cat epoksi memiliki ketahanan terhadap laju korosi yang paling baik. Nilai laju korosi yang didapatkan sangat kecil dan nyaris tidak terjadi korupsi. Hal tersebut berarti coating sangat baik dan melindungi spesimen dengan sempurna. Namun pada spesimen B dengan ketebalan cat 248 mikroM dan pada spesimen 1 dengan ketebalan cat 971 mikroM, meskipun sudah memenuhi standar, laju korosi yang terjadi justru lebih besar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, blistering atau penggelembungan cat pada permukaan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Selain karena aplikasi cat yang terlalu tebal, penyebab lain timbulnya blistering adalah interval pengecatan yang terlalu cepat. Ketika lapisan cat pertama belum kering, sudah dilakukan pelapisan lagi. Apabila permukaan yang akan dicat tidak bersih sempurna dan masih ada kotoran atau cairan namun tetap dilakukan pengecatan, maka kotoran atau cairan yang tertahan di bawahnya dapat mengakibatkan penggelembungan lapisan cat tersebut. Yang kedua, drying trouble atau proses pengeringan tidak sempurna. Hal ini dikarenakan pelapisan yang dilakukan terlalu tebal atau proses pengecatannya dilakukan pada kondisi cuaca yang tidak cocok, yaitu suhu terlalu rendah atau lembab. Karena kurangnya sinar matahari dan apabila pelapisan pengecatan terlalu tebal, maka cat tidak bisa mengering secara sempurna. Cat masih terasa lengket atau lembek walaupun sudah melebihi waktu pengeringan normal. Yang ketiga, wrinkling atau pengerutan cat. Pengerutan cat disebabkan oleh proses interval pengecatan yang terlalu cepat. Ketika lapisan cat yang pertama belum kering sempurna,
sudah dilakukan pengecatan lagi, maka akan terjadi penarikan yang menyebabkan cat tersebut mengerut ketika kering. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.